Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitri Azahra, NIM 210423336. Di sini saya akan menjelaskan materi perilaku asertif. Perilaku asertif yaitu pengekspresian pikiran dan perasaan secara langsung, tegas, jujur, dan apa adanya sesuai dengan kondisi diri tanpa ada paksaan dengan tetap menjaga hak diri sendiri dan orang lain sehingga tidak menyakiti orang lain. Nah, apa saja aspek-aspek perilaku asertif? Pertama, mengekspresikan perasaan dengan jujur dan nyaman. Kedua, menyatakan pendapat dengan langsung, tegas, dan positif. Ketiga, bertindak atau berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Keempat, dapat membela diri. Orang yang asertif dapat membela diri, mempertahankan pendapat, dan menanggapi kritikan orang lain dengan terbuka, serta tidak mengabaikan hak orang lain. Nah, apa saja bentuk-bentuk perilaku asertif? Pertama, meminta bantuan kepada orang lain secara langsung. Kedua, mampu menolak permintaan orang lain dengan memberikan penjelasan yang jelas. Ketiga, menyampaikan ketidaksetujuan terhadap perilaku atau pendapat orang lain dengan sesuai tanpa menyinggung. Keempat, memberikan pujian kepada orang lain sesuai dengan kondisi. Kelima, menerima dan menghargai pujian dari orang lain. Keenam, mempertahankan kontak mata dengan lawan bicara. Ketujuh, menyapa atau memberi salam apabila bertemu dengan orang lain dan mampu memulai percakapan. 8. Menyampaikan keluhan dengan spesifik dan konkret, sehingga yang diberi keluhan dapat mengubah perilakunya atau memperbaiki sehingga tidak terulang lagi. 9. Menerima keluhan dan mengakui kesalahan. Nah, komponen asertivitas yaitu pertama, kontak mata. Yang asertif mampu memandang langsung kepada lawan bicara untuk menampilkan ketulusan dan keterbukaan akan pesan yang disampaikan. Kedua, postur tubuh orang yang asertif tegak dan menampilkan postur tubuh yang aktif, tetapi rileks dan nyaman. Hal ini untuk menegaskan pesan yang akan disampaikan. Ketiga, jarak atau kontak fisik. Orang yang asertif dapat memberikan jarak yang tepat dalam berkomunikasi atau mampu menyesuaikannya. Keempat, isyarat. Isyarat dalam perilaku asertif dapat digunakan sebagai penekanan akan isi pesan, menampilkan perhatian, kehangatan, dan keterbukaan. Nah, kelima, ekspresi wajah. Ekspresi wajah mampu digunakan sebagai cara untuk mengungkapkan perasaan secara nonverbal. Orang yang asertif akan menampilkan ekspresi wajah yang sesuai dengan perasaan, pikiran, atau pesan yang disampaikan. 6. Nada suara. Perubahan suara dan volume suara. Orang asertif mampu menyesuaikan nada, perubahan dan volume suara secara tepat dan pantas. Nah, kelancaran. Orang yang asertif menyampaikan apa yang dia pikirkan atau rasakan dengan jelas, lancar, dan tanpa ragu-ragu. Nah, kedelapan, pengaturan waktu. Orang yang asertif mampu memperhitungkan waktu sehingga mampu menyampaikan hal yang ingin disampaikan kepada orang lain pada waktu yang tepat. Kesembilan, mendengarkan. Orang yang asertif mampu mendengarkan dengan aktif. Hal ini menunjukkan rasa hormat dan mampu memberikan umpan balik kepada orang lain. 10. Isi. Orang yang asertif mampu memilih kata yang tepat untuk menyampaikan pikiran atau perasaan dengan orang lain. Nah, ciri-ciri atau bentuk orang yang berperilaku asertif. Pertama, merasa bebas untuk mengungkapkan emosi yang dirasakan melalui kata dan tindakan. Misalnya, inilah diri saya, inilah yang saya rasakan dan saya inginkan. Nah, kedua, dapat berkomunikasi dengan orang lain, baik dengan orang yang tidak dikenal, sahabat, dan keluarga dalam berkomunikasi relatif terbuka, jujur, dan sebagainya semestinya.
Ketiga, bertindak dengan cara yang dihormati sendiri. Maksudnya karena sadar bahwa ia dapat selalu menang. Ia menerima keterbatasan, namun ia berusaha untuk menutupi dengan mencoba mengembangkan dan selalu belajar dari lingkungan. Keempat, mempunyai pandangan yang aktif tentang hidup. Karena orang asertif cenderung mengejar apa yang diinginkan dan berusaha agar sesuatu itu terjadi serta sadar ke dirinya bahwa ia tidak dapat selalu menang. Maka ia menerima keterbatasannya. Akan tetapi ia selalu berusaha untuk mencapai sesuatu dengan usaha sebaik-baiknya dan sebaliknya. Orang yang tidak asertif selalu menunggu terjadinya sesuatu. Dampak positif perilaku asertif. Nah, pertama, meningkatkan harga diri, meningkatkan kepercayaan diri. Ketiga, membantu dalam mempertahankan hak tanpa harus bersifat agresif. Keempat, membantu individu dalam menghadapi lingkungan sosialnya. Apa sih dampak negatif tidak berperilaku asertif? Pertama, meningkatnya perilaku seksual. Pranikah, perempuan yang menjadi korban seksual dan remaja yang menjadi korban bullying memiliki permasalahan dengan kurangnya asertivitas. Kedua, individu yang tidak asertif berfungsi secara pasif, bahkan cenderung untuk menjadi korban. Rendahnya asertivitas memiliki hubungan positif yang tinggi dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan sosial, dan berbagai agresi internal dapat melemahkan kemampuan dan potensi penurunan bakat. Bukan hanya membahayakan kesehatan psikologis, tapi juga fisik dan individu. Sekian dari presentasi saya saat ini. Apabila ada tutur kata yang salah atau materinya ada yang kurang jelas dan singkat dan padat yang saya berikan, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.